Dia ada seorang pemuda membunuh begal karena membela diri. Pacarnya mau dibegal, ada dia dibunuh. Dan beginilah ketidakkonsistenan hukum di Indonesia. Kenapa Babe bahas ini? Karena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Tuh, belakangnya tulisannya baca dah. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijan Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada masalah, keluar masalah, selesai masalah dengan sebaik-baiknya manfaat. Dan kalaupun ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan panik kalau sakit, biasa aja ya, biasa aja, manusia emang tempatnya sakit. Dan mudah-mudahan mau sehat mau sakit kita tetap dalam manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ada berita gue kali ini yang gue mau reaksi itu ada mungkin berita lama ini ya. Ya tahun 2020 nih. Apa beritanya Be? Nih. Beritanya ini tahun 2020. Pelajar pembunuh begal di Malang divonis pembinaan 1 tahun. Hakim nilai ZA tetap bersalah. Oke, kita baca dulu ya. Kita baca. Dari Tribun News, ZA 17 pelajar di Malang yang membunuh begal karena melindungi teman wanitanya divonis hukum 1 tahun pembinaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU. Hakim memutuskan ZA terbukti melakukan tindakan penganiayaan berujung kematian berdasarkan pasal 351 KUHP. Dia mau dibegal dan dia membunuh itu begal. Begal itu maling, dibunuh sama dia karena mau membegal, mau melakukan kejahatan. Dia dihukum kena 1 tahun. Vonis dijatuhkan dalam sidang putusan yang dipimpin Hakim Tunggal Nuni Deviari. ZA nantinya bakal menjalani pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak KSA Darul Aitam di Kecamatan Wajah Kabupaten Malang. Atas vonis tersebut, keluarga ZA menyatakan menerima dan tidak melakukan banding. Berikut update kasus pelajar bunuh begal sebagaimana dihimpun tribunnews.com Jumat 21 Januari 2020. Alasan hakim tetap jatuhkan vonis. Dikutip dari kompas.com, Humas Pengadilan Negeri Kepanjen Yudi Anugrah menyampaikan alasan vonis pidana pembinaan selama 1 tahun itu dijatuhkan mungkin dinilai oleh hakim dirasa perlu dan cukup. Dalam jangka waktu 1 tahun cukup buat anak untuk memperbaiki dirinya, kata Yudi usai persidangan. Yudi mengatakan ada berbagai alasan vonis itu dijatuhkan. Alasan itu dengan mempertimbangkan kejadian penikaman oleh ZA kepada pelaku begal yang menyebabkan begal tersebut meninggal dunia. Hakim menilai ZA tetap bersalah dalam kejadian itu. Ya. Meskipun ZA dalam posisi membela diri. Ya. Dalam hukum pidana terdapat istilah nutwir atau alasan pemaaf. Hal itu tercantum dalam pasal 49 KUHP. Pasal itu mengatur bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dikenai pidana.
Itu sudah dalam pertimbangan majelis hakim, sudah dipertimbangkan lengkap oleh majelis hakim, dan itu sudah diputus demikian, kata Yudi. Pokoknya pertimbangan majelis hakim, udah begitu dah. Ya oke, siap. Saya tidak bisa menjelaskan lebih dari pertimbangan hakim, ujar dia. Iya. Atas putusan Hakim PN Kepanjen, keluarga ZA menyatakan menerima putusan tersebut. Dikutip dari Tribun Jatim, keluarga berharap ZA kembali beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Kami ingin pembinaan itu bisa menunjang pendidikan dan ilmu agama ZA menjadi lebih baik lagi, beber ayah tiri ZA Sudarto. Sudarto menambahkan keluarga menerima keputusan hukum secara legowo dan ikhlas. Alhamdulillah, mudah-mudahan ZA jadi anak soleh hidayah. Baik nak, kau tidak salah di mata kami nak. Nggak salah. Alasan keluarga tidak melakukan banding adalah agar ZA segera menjalani pembinaan. Sudah cukup sampai di sini kasusnya, saya ingin ZA bisa beraktivitas kembali bersekolah, beber Sudarto. Setelah menjalani proses persidangan yang padat sejak pekan lalu, Sudarto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang pengacara, Bakti Riza. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Bakti Riza, termasuk kepada Pengadilan Negeri Kepanjen yang sudah memberikan putusan, beber Sudarto. Ngebunuh begal anjir. Begalnya bukan lagi diem, lagi mau ngebegal. Iya, bersalah. Iya, keren. Iya. Di sisi lain, penasihat hukum ZA Bakti Riza memastikan pihaknya tak akan mengajukan banding. Bakti Riza mengungkapkan pembinaan kepada ZA lebih baik segera dilaksanakan. Ya, nggak banding ya. Kami ingin ZA bisa sekolah dan beraktivitas normal, kata Bakti. ZA akan dibina di LKSA Darul Aitam layaknya seorang santri pondok pesantren. Oh, alhamdulillah. Nah. Keputusan majelis hakimnya tetap bersalah ya. Masih mengutip Tribun Jatim, PK Madya Bapas Malang Indung Budianto menjelaskan selama di LKSA Darul Aitam, pemuda berusia 17 tahun itu akan dibina layaknya santri. LKSA Darul Aitam dipilih sebagai lokasi ZA akan dibina karena sudah melakukan MOU dengan Bapas Malang dan sesuai prosedur sistem peradilan pidana anak. Pembinaan secara agama akan dilakukan, juga psikologis dan pendidikan ZA, mengingat ZA akan melakukan ujian nasional, beber Indung Budianto. Indung Budianto memastikan ZA tidak akan dipindah dari sekolah asalnya. ZA tetap akan sekolah di SMAN itu, tapi tinggalnya mesti di LKSA biar anak ini fokus ke ujian nasional juga, kata Indung. Tanggapan pakar hukum soal putusan kasus ZA. Saksi ahli hukum pidana UB, Luki Endrawati saat menemui awak media usai persidangan ZA dengan agenda pemeriksaan saksi Senin 20 Januari 2020. Lantas apa tanggapan ahli hukum pidana Universitas Brawijaya terkait putusan persidangan ZA? Ahli hukum pidana UB, Luki Endrawati mengatakan sebelum membahas dan menganalisa putusan tersebut ada baiknya membahas beberapa hal lebih dahulu. Jadi ada beberapa hal terkait jalannya persidangan di mana saat itu saya hadir sebagai saksi ahli. Pertama yaitu sidang dilakukan secara tertutup karena pelaku adalah anak. Namun di surat dakwaan jaksa tidak merujuk atau menjungto pada UU 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak SPPA. Kedua yaitu tentang pasal 340 pembunuhan dengan rencana atau pasal 338 pembunuhan dalam bentuk pokok. Juga tidak cermat karena pasal tentang pembunuhan yang mana tujuan akhirnya untuk membunuh sedangkan pelaku melakukannya untuk pembelaan darurat yang melampaui batas, yaitu pasal 49 ayat 2 di mana pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat sebagai adanya ancaman atau serangan dari para begal. Itu. Dan terakhir yang ketiga adalah alasan pemaaf sehingga pelaku melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan jaksa sehingga ada alasan untuk menghapus pidana pelaku, ujar Luki Endrawati kepada Tribun Jatim Kamis 23 Januari. Luki Endrawati menjelaskan untuk tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa juga tidak sesuai atau tidak linear dengan dakwaan yang diajukan oleh pihak jaksa sendiri. Yang paling mencolok adalah tuntutan berupa pembinaan selama setahun di mana jaksa tidak pernah menyinggung tentang UU 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sementara tentang tindakan pembinaan diatur oleh undang-undang tersebut, tambahnya. Oleh karena itu, Luki Endrawati melihat ada ketidakkonsistenan rumusan norma dalam pasal yang disusun dan dibuat oleh jaksa. Bisa saya katakan terjadi kekacauan norma pidana. Dengan demikian, kalau sudah dari awal tidak konsisten, maka hasil akhirnya juga tidak konsisten penerapan norma pidananya jelasnya. Luki Endrawati mengaku sangat keberatan terhadap keputusan persidangan ZA.
Hakim memang punya kebebasan dalam menjatuhkan keputusan, namun secara yuridis hakim dibatasi untuk menjatuhkan putusan sesuai tuntutan jaksa. Dan tuntutan jaksa itu tidak konsisten dengan penerapan norma pidananya. Sehingga tentunya saya merasa keberatan terkait putusan persidangan tersebut, pungkasnya. Oke. Jadi kenapa Babe baca ini? Ya ini bisa jadi jurisprudensi gitu. Ini pernah terjadi, ada seorang pemuda membunuh begal karena membela diri. Pacarnya mau dibegal, ada dia dibunuh. Dan beginilah ketidakkonsistenan hukum di Indonesia. Kenapa Babe bahas ini? Karena ini, 2 polisi penembak Laskar FPI divonis bebas Mabes Polri, hakim independen. Nah, kalian bandingin sendiri. Kalian mikir sendiri. Yang salah siapa ini? Yang salah siapa? Ya itulah ketidakkonsistenan hukum. Pakar hukum mana, ahli hukum mana, ya udah kita tahu sama tahu. Jadi hati-hati di negara yang notabene katanya negara hukum tapi bentuk hukumnya begini. Ya udahlah, inilah hukum Indonesia. Ini nggak perlu dibaca yang bawah nih, 2 polisi penambangnya ini nggak perlu dibaca, sudah bebas kok. Ya, yang sana yang atas pelajar bela diri karena bersalah. Entah bentuk hukumannya apa, pokoknya bersalah dia bela diri. Yang ini bebas. Mikir. Dah sampai di situ. Ya, gua tutup konten gua kali ini adalah sampai jumpa di pengadilan akhirat. Kita semuanya mungkin bisa merasa bebas di dunia, tapi demi Allah semuanya akan mengalami hisab dan kita semuanya akan mati. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Dan buat semuanya yang bermain dengan hukum, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Allah lebih tahu bagaimana cara menegakkan hukumnya.